Renaissance. Zaman modern awal di Eropa ditandai dengan munculnya masa Renaissance abad ke-15 sampai 16. Kata Renaissance berasal dari bahasa Perancis yang artinya adalah kelahiran kembali. Yang dimaksud dengan kelahiran kembali adalah kembalinya kebudayaan Yunani dan Romawi setelah Eropa selama kurang lebih 1000 tahun mengalami abad pertengahan. Kebudayaan Yunani dan Romawi dicirikan oleh penghargaan terhadap etika, estetika, dan rasionalitas. Penghargaan terhadap hal-hal tersebutlah yang muncul kembali di masa Renaissance. Kesadaran tentang Renaissance muncul pertama kali di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh Eropa. Masa Renaissance dalam sejarah Eropa selain dianggap sebagai periode kelahiran kembali, juga dianggap sebagai masa pemulihan atau recovery. Kehidupan di Eropa pada abad ke-14 ditandai dengan berbagai macam bencana seperti wabah penyakit, kekacauan politik, dan krisis ekonomi. Dalam dunia pemikiran, manusia Eropa abad pertengahan adalah manusia yang kehidupannya didominasi oleh gereja. Hidup manusia abad pertengahan selalu dikaitkan dengan tujuan akhir atau eskatologi. Manusia hanya menjalani kehidupan yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Karena itu, tujuan utama hidup seseorang manusia adalah mencari keselamatan. Keselamatan bisa didapat jika manusia patuh pada agama. Lembaga yang mengatur agama adalah gereja, dan karena itu manusia harus patuh kepada ketetapan yang dikeluarkan oleh gereja. Dunia pemikiran pada abad pertengahan banyak ditujukan untuk kegiatan teologi. Pemikiran filsafat yang berkembang melahirkan filsafat skolastik, yaitu suatu pemikiran filsafat yang berlandaskan pada agama dan digunakan sebagai alat pembenaran agama. Berbagai pemikiran yang bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh gereja dilarang. Akibatnya, inovasi dalam dunia pemikiran menjadi sangat terbatas. Gereja dengan para pendetanya mendominasi kegiatan pengembangan dunia pemikiran. Abad pertengahan disebut juga sebagai abad ke-8 atau Dark Age. Suatu perspektif baru tentang manusia muncul dalam masyarakat Italia di awal abad ke-15. Italia pada abad tersebut adalah masyarakat yang tumbuh dan berkembang sebagai masyarakat urban atau kota. Negara-negara kota bermunculan dan menjadi sentral dari kegiatan politik. Seiring dengan berkembangnya kegiatan perdagangan, kehidupan masyarakat urban Italia menjadi semakin sejahtera. Kesejahteraan yang dinikmati masyarakat menyebabkan mereka mulai berpikir secara keduniawian dan mendorong munculnya pemikiran yang didasarkan pada rasionalitas. Menurut paham Renaissance, manusia dapat hidup secara maksimal jika hak-hak individunya dihargai, dan dengan demikian ia harus melepaskan diri dari dominasi agama dan gereja. Paham inilah yang disebut dengan sekularisme. Secara ringkas, sekularisme adalah paham yang memisahkan keyakinan berdasarkan kepercayaan atau keimanan dan kehidupan dunia yang berdasarkan pada rasio. Bangkit dan tumbuhnya gagasan tentang individualisme dan sekularisme di Italia pada masa Renaissance sangat terlihat dalam dunia intelektual, seni, dan sastra. Gerakan sastra terpenting yang dihubungkan dengan Renaissance adalah humanisme. Humanisme Renaissance ialah gerakan intelektual yang didasarkan pada pengkajian karya-karya sastra klasik Yunani dan Romawi. Tokoh yang dianggap sebagai bapa humanisme Renaissance Italia adalah Petrarch. Tokoh ini sangat menonjol dalam mendorong gagasan tentang humanisme ke dalam alam pemikiran Renaissance. Petrarch mendorong kaum cendekiawan untuk mempelajari karya-karya dalam bahasa Latin yang terlupakan. Ia menekankan arti penting dari karya-karya klasik dari masa Yunani dan Romawi kuno. Humanisme Italia di awal abad ke-15 juga memberi perhatian yang besar kepada peradaban Yunani kuno. Peradaban yang terakhir ini sangat menghargai kemampuan individu, mencintai keindahan, dan mengutamakan rasio. Nilai-nilai seperti itu juga ingin dihidupkan lagi oleh para humanis di Italia pada masa Renaissance.
Eropa yang dilanda Renaissance memberi iklim yang ideal bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu astronomi. Para pemikir abad pertengahan menggunakan gagasan Aristoteles, Ptolemeus, dan ajaran gereja dalam menggambarkan bumi sebagai pusat alam semesta atau yang dikenal dengan teori geosentris. Dalam konsepsi ini, alam semesta dilihat sebagai lingkaran konsentrik yang tidak bergerak dengan bumi sebagai pusatnya. Pandangan geosentris mendapat kritikan tajam dari seorang astronom dan ahli matematika berkebangsaan Polandia, yaitu Nicolaus Copernicus. Menurut Copernicus, teori geosentris tidak sesuai dengan pengamatannya tentang gerak tata surya. Dari pengamatannya selama bertahun-tahun terhadap pergerakan matahari, bulan, dan bintang, Kopernikus sampai pada kesimpulan bahwa matahari adalah pusat tata surya atau dikenal dengan teori heliosentris. Teori yang diajukan oleh Kopernikus didukung oleh seorang astronom Jerman, yaitu Johannes Kepler. Menurut Kepler, orbit dari planet-planet yang mengitari matahari tidak berbentuk lingkaran, namun elips. Teori heliosentris semakin kukuh dengan penemuan teleskop oleh ilmuwan Italia Galileo Galilei. Revolusi ilmu pengetahuan terjadi di Eropa di masa Renaissance dan bukan di Cina. Pada abad pertengahan, Cina adalah bangsa yang secara peradaban dan teknologi adalah yang paling maju di dunia. Namun setelah abad ke-15, Eropa telah melampaui Cina sebagai pelopor kemajuan peradaban dan teknologi. Ada beberapa sejarawan yang berpendapat bahwa hal ini disebabkan karena masyarakat Cina hidup dalam keteraturan, sedangkan masyarakat Eropa hidup dengan semangat kompetisi. Beberapa sejarawan lainnya berpendapat bahwa pandangan hidup orang Cina yang menekankan keharmonisan dengan alam dan bukan bagaimana cara menaklukkan alam telah menjadi penyebab ketertinggalan Cina dari Eropa. Bahkan ada sejarawan yang berpendapat bahwa sistem birokrasi Cina yang menyerap orang-orang terpandai menjadi penyebab tidak adanya ilmuwan yang melakukan penemuan-penemuan baru di negara tersebut. Di bidang seni, para seniman Renaissance mencoba untuk melakukan imitasi terhadap alam di dalam karya-karya mereka. Gerakan seni yang mereka usung disebut dengan naturalisme, yaitu gerakan seni yang mencoba untuk mencitrakan kembali apa yang ada di alam seperti aslinya. Semakin persis karya mereka dengan apa yang ada di alam, maka mereka menganggap karya mereka semakin berhasil. Pada akhir abad ke-15, para seniman dan ilmuwan Italia telah menguasai teknik baru untuk melakukan penelitian keilmuan terhadap dunia yang ada di sekitar mereka dan telah siap untuk mencapai bentuk-bentuk baru dalam ekspresi kreatif. Kondisi ini menandai masa kejayaan Renaissance yang ditandai oleh karya tiga seniman sekaligus ilmuwan terkemuka, seperti Leonardo da Vinci, Raphael, dan Michelangelo. Demikian kilas balik menengok masa lalu untuk menatap masa depan.